Planet bumi yang kita huni saat ini berusia miliaran tahun dan tidak berpenghuni hingga kedatangan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Para penafsir berpendapat bahwa berbagai makhluk telah ada di bumi sebelum itu. Sebagian besar ulama Islam menegaskan bahwa Adam dan Hawa diciptakan di surga dan kemudian dikirim ke bumi setelah memakan buah terlarang. Para ahli menunjukkan bahwa ketika bumi berusia 8.000 tahun, bumi masih kosong. Pada saat itu, terdapat banyak biji sawi putih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor burung yang dikenal sebagai Tabiru Nazar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada burung itu dengan berkata, "Wahai Tabiru Nazar, makanlah biji sawi. Setelah biji-biji itu habis, aku akan mengambil nyawamu." Burung itu menurut dan mulai memakan biji-biji tersebut, awalnya mengonsumsi 1 biji per hari. Ketika persediaan berkurang, ia mengurangi asupannya menjadi 1 biji per bulan. Akhirnya, karena takut mati, burung itu membatasi dirinya menjadi 1 biji per tahun, tetapi pada akhirnya, biji sawi habis. Setelah itu, Tabiru Nazar menemui ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan makhluk lain untuk menghuni bumi, khususnya 70 orang laki-laki. Namun, mereka tidak diciptakan sekaligus, melainkan masing-masing diciptakan secara berurutan, dengan satu diciptakan setelah kematian yang lain, masing-masing hidup selama 70.000 tahun. Dikatakan bahwa 1 tahun pada masa itu setara dengan 1000 tahun dalam pemahaman kita saat ini. Setelah 70 orang laki-laki itu meninggal, Allah menciptakan jin. Allah juga berfirman bahwa Dia menciptakan jin dari api, dengan sebagian jin-jin itu memiliki 4 kaki, 2 kaki, dan sebagian lagi mampu terbang. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu dari mereka, bernama Yusuf, untuk menyampaikan ilmu dan hukum agama. Namun, banyak jin menolak ajaran ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan mereka semua. Penghuni selanjutnya adalah makhluk yang menyerupai hewan berpasangan, muncul dari neraka sejak lama, pada masa sebelum keberadaan anak Adam, sementara bumi baru dihuni oleh penghuni pertama yang diciptakan dari cahaya ilahi. Tuhan menciptakan entitas baru di sampingnya, yang dikenal sebagai Abu Ja'an, atau Bapa semua jin. Ini menandai awal mula Banu Ja'an, atau putra jin, yang membentang dari masa lalu hingga akhir zaman. Banu Ja'an adalah penghuni kedua sebelum kedatangan umat manusia di bumi. Iblis sebelum kelahirannya di bumi mewakili generasi keempat kenabian di antara jin. Allah berfirman kepada Abu Ja'an, "Dengan apa kamu meminta kepadaku, Abu Ja'an? Dengan kasih sayang engkau terhadap hambamu, maka hamba pun akan berterima kasih sayang dengan keturunan hamba," ucap Abu Ja'an. "Apakah kamu mengetahui bahwa aku baru saja menciptakanmu? Tubuhnya dibentuk dari inti api dan jiwanya dari cahaya, karena setiap jiwa yang hidup diciptakan dari cahaya yang memancar dari Tuhan." Abu Ja'an mengungkapkan rasa syukur, menyatakan, "Terima kasih ya Tuhanku yang senantiasa hamba agungkan." Ia meminta agar wujudnya tetap tak terlihat oleh semua makhluk, kecuali mereka yang diizinkan Allah untuk melihatnya serta keturunannya. Allah menjawab, "Aku akan memenuhi permintaanmu. Lebih jauh lagi, apalagi yang kau inginkan, wahai Abu Ja'an? Apakah aku akan tinggal di surga yang saat ini kuhuni?" Allah menjawab, "Engkau boleh tinggal di surga ini, dan engkau bebas terbang dan hidup sesuka hatimu, sampai aku memerintahkanmu untuk turun ke bumi. Pada saat itu, keturunanmu tidak akan dapat mengakses alam surga. Engkau sekarang adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kekuatan besar. Begitu engkau menyentuh bumi, engkau akan menjadi makhluk duniawi, mampu menghasilkan keturunan dan akhirnya mati di bumi. Namun, hanya engkau yang boleh terbang di langit dunia sambil tinggal di bumi. Langit dunia meliputi tata surya dan semua penjuru alam semesta ini. Di luar itu, Allah ada di luar tata surya, di ruang kosong yang tanpa benda, yang dikenal sebagai Arsy singgasana Allah. Karena letaknya yang sangat tinggi, tidak ada makhluk yang dapat mengaksesnya kecuali mereka yang dipilih oleh Allah yang Maha Kuasa, karena Allah memiliki kehendak tertinggi, sehingga bahkan iblis pun tidak berdaya. Bolehkah aku mengajukan permohonan Tuhanku? Apa keinginanmu, wahai Abu Ja'an? Jika engkau menetapkan aku sebagai penguasa semua makhluk di bumi selama hidupku, aku akan meminta agar salah satu keturunanku di masa depan, yang akan kuberi nama iblis,
diizinkan oleh Allah untuk tinggal di surga. Ya Tuhanku, semoga ia menjadi penerus hamba dan dikaruniai kecerdasan yang serupa denganku. Tidak apa-apa jika iblis lahir di bumi, aku akan membesarkannya di sisiku dan memberikan kebijaksanaanku untuk memastikan ia menjadi cerdas. Kekuatan bawaannya sebagai penghuni pertama akan melampaui kekuatan makhluk yang akan kuciptakan kemudian. Setelah itu, Abu Ja'an turun bersama kekasihnya, menghasilkan banyak keturunan sambil dengan khusyuk menyembah Allah. Ia juga berperan sebagai mentor bagi keturunannya hingga wafatnya, setelah itu garis keturunannya berkembang pesat. Garis keturunan ini dikenal sebagai generasi Banu Ja'an, yang dicirikan oleh kekuatan dan kecerdasan, serta memiliki pengetahuan yang luas. Sepanjang periode dari Abu Ja'an hingga Banu Ja'an yang tangguh, tidak ada yang dibinasakan oleh Tuhan, sehingga pengetahuan mereka dapat berkembang. Ketika generasi mereka menyaksikan kelahiran iblis di bumi, Banu Ja'an meluas ke berbagai wilayah, mendirikan 8 kerajaan di bumi dan 1 di surga, sehingga total 8 kerajaan besar dan megah di bumi, sementara iblis, meskipun disebut sebagai raja, tidak memiliki kerajaan, karena ia tinggal di surga, pengangkat makhluk. Pada zaman dahulu kala selama abad pertengahan, bumi masih kering dan tandus. Pada era ini, bumi belum mengambil bentuknya yang sekarang, dengan lautan yang melimpah dan air tawar yang berlimpah. Meskipun lautan melimpah, namun tidak sebanyak sekarang, dan lautan lebih luas daripada daratan itu sendiri. Di masa lalu oksigen sangat langka karena Banu Ja'an adalah makhluk yang hanya membutuhkan sedikit oksigen untuk bertahan hidup. Meskipun demikian, agar api dapat menyala, udara tetap diperlukan, meskipun dalam jumlah minimal. Hal ini mencerminkan keberadaan Banu Ja'an yang hidup dengan oksigen terbatas, berbeda dengan manusia yang cenderung membuang-buang udara dan air. Setelah kerajaan tersebut terbagi menjadi 8 wilayah yang berbeda, termasuk kerajaan saudara-saudaranya, iblis diangkat ke surga atas permintaan ayahnya. Kerajaan ini terbagi menjadi 8 wilayah di bumi: Kerajaan Selatan, Kerajaan Utara, Kerajaan Timur, Kerajaan Barat, Kerajaan Bawah atau kedalaman bumi, di mana mereka bahkan dapat membenamkan diri dalam magma karena tubuh mereka lebih panas daripada magma bumi. Kerajaan Atas atau Langit Bumi, tempat tinggal mereka yang berada di atmosfer atas. Kerajaan Darat, yang berada di atas permukaan tanah. Dan Kerajaan di Air, yang ditemukan di laut, danau, dan sungai. Selain itu, ada Kerajaan ke-9, yaitu Kerajaan Iblis, yang terletak di sisi Tuhan, khususnya di surga, yang mewakili peningkatan makhluk dari kerajaan iblis di luar alam semesta dunia. Namun, sungguh ironis, temanku, bahwa kerajaan Banu Ja'an di bumi sangat malang, karena mereka memiliki kecenderungan untuk berperang dan terlibat dalam pembantaian satu sama lain. Mereka tidak hanya saling menyerang, tetapi mereka juga menikmati pemusnahan makhluk lain di bumi, dengan satu kerajaan berperang melawan kerajaan lain dalam upaya mereka untuk mendominasi selama berabad-abad. Kerajaan ini telah melanggengkan konflik dan penindasan terhadap yang lain. Ketika permusuhan meletus di antara 8 kerajaan ini, iblis, yang garis keturunannya paling dihormati di antara mereka, lahir ke dunia dan segera diangkat ke surga Tuhan. Iblis kemudian tinggal di surga bersama penghuni pertama yang diciptakan dari cahaya dan menempati ruang dari bumi hingga surga tertinggi. Keberadaan mereka didedikasikan untuk Tuhan mereka. Salah satu tugas mereka adalah mengangkat singgasananya sehingga tampak menggantung.